Pegunungan Andes, salah satu rangkaian dataran tinggi terpanjang dan tertinggi di dunia. Pegunungan Andes terbentang sepanjang pantai barat Amerika Selatan, dari Venezuela hingga Argentina. Panjangnya lebih dari 7.000 km, dengan lebar mencapai 500 km di beberapa tempat, dan ketinggian rata-ratanya sekitar 4.000 meter, dengan puncak tertingginya adalah Aconcagua di Argentina, yang mencapai 6.961 meter. Andes tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, tetapi juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa kentang dan tomat berasal dari Andes? Ya, kedua tanaman ini pertama kali dibudidayakan oleh penduduk asli Andes ribuan tahun yang lalu. Terdapat setidaknya 3.800 varietas kentang yang berbeda di wilayah ini. Di sini, tomat juga dikenal sebagai buah emas oleh suku Inca. Selain itu, daun koka juga berasal dari Andes. Daun ini digunakan sebagai minuman populer oleh penduduk asli Andes karena dapat memberikan energi dan mengurangi rasa lapar dan lelah. Namun, daun koka juga mengandung kokain, sebuah zat adiktif dan berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan kesehatan. Daun koka juga digunakan sebagai bahan utama pembuatan minuman Coca-Cola, tetapi hanya menggunakan ekstraknya saja yang telah dibuang zat kokainnya. Salah satu peradaban paling menakjubkan yang lahir di pegunungan Andes adalah peradaban Inca. Suku Inca mulai berkembang di dataran tinggi Peru pada awal abad ke-13. Mereka menyebar ke seluruh wilayah Andes pada tahun 1400-an, membentuk kekaisaran terbesar di Amerika pra-Columbus. Suku Inca membangun jalan, saluran air, dan situs-situs luar biasa yang menunjukkan kemampuan arsitektur dan teknologi mereka. Salah satu situs terkenal yang dibangun suku Inca adalah Machu Picchu, sebuah kota kuno yang terletak di puncak gunung di Peru. Machu Picchu dibangun pada abad ke-15 sebagai tempat peristirahatan bagi Raja Inca Pachacuti. Selain itu, kota ini memiliki lebih dari 200 bangunan, termasuk kuil-kuil, istana-istana, dan observatorium astronomi. Sayangnya, kejayaan peradaban Inca tidak bertahan lama. Pada tahun 1530-an, penakluk Spanyol datang dan menghancurkan kekaisaran Inca dengan membawa penyakit dari Eropa. Penyakit seperti cacar dan campak menewaskan jutaan orang Inca dalam waktu singkat. Penakluk Spanyol juga menjarah harta benda dan budaya Inca, serta memaksakan agama Katolik kepada penduduk asli Inca. Pegunungan Andes memiliki sumber daya mineral yang sangat melimpah. Kawasan Peru memiliki tambang emas terbesar keempat di dunia, yaitu Yanacocha. Tambang ini menghasilkan hampir 1 juta ons emas setiap tahunnya. Juga kawasan Andes di Chili dan Peru menyumbang sekitar 50% dari semua tembaga yang ditambang di dunia. Selain itu, terdapat sekitar 750 juta ton tembaga yang belum ditemukan di Andes. Ini berarti bahwa masih ada potensi besar untuk mengeksplorasi sumber daya ini di masa depan. Namun, penambangan juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa masalah yang muncul adalah pencemaran air, tanah, udara, penggundulan hutan, konflik sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pegunungan Andes menjadi hulu bagi 2 sungai terbesar di Amerika Selatan, yaitu Sungai Amazon dan Sungai Orinoco. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang dan terbesar di dunia dengan panjang sekitar 6.400 km dan debit air sekitar 209.000 meter kubik per detik. Sungai ini mengalir dari pegunungan Andes di Peru hingga bermuara di Brasil. Sungai Amazon juga memiliki lebih dari 1.000 anak sungai dan membentuk hutan hujan Amazon yang merupakan ekosistem terkaya di dunia. Sedangkan Sungai Orinoco adalah sungai terbesar kedua di Amerika Selatan dengan panjang sekitar 2.140 km dan debit
air sekitar 37.000 meter kubik per detik. Sungai ini mengalir dari pegunungan Andes di Venezuela hingga bermuara di Atlantik. Sungai Orinoco memiliki lebih dari 200 anak sungai dan membentuk delta Orinoco yang merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Pegunungan Andes memiliki variasi iklim yang sangat besar, tergantung pada lokasi geografis, ketinggian, dan kedekatannya dengan laut. Bagian utara Andes memiliki iklim hangat dan basah, karena dipengaruhi oleh arus laut Karibia dan angin pasat timur. Di bagian selatan, mengalami iklim relatif lebih dingin, tetapi basah, karena dipengaruhi oleh arus laut Humboldt dan angin barat. Sedangkan, di sisi barat Andes Tengah, memiliki iklim sangat kering, karena terhalang oleh pegunungan dari kelembaban laut. Dataran timur Argentina juga memiliki cuaca yang sangat kering, karena terhalang oleh pegunungan dari kelembaban Atlantik. Pegunungan Andes dibagi menjadi 3 kelompok iklim, yakni Andes kering, Andes tropis, dan Andes basah. Andes kering mencakup wilayah Chili dan Argentina yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sini curah hujan sangat rendah dan terdapat gurun-gurun seperti Gurun Atacama. Andes tropis mencakup wilayah Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang beriklim hangat dan lembab. Di sini terdapat hutan-hutan tropis dan padang rumput. Sedangkan Andes basah mencakup wilayah Bolivia dan Argentina yang beriklim sedang dan basah. Di sini terdapat pegunungan-pegunungan bersalju dan danau-danau seperti Danau Titicaca. Singkatnya, pegunungan Andes adalah sebuah fenomena alam yang luar biasa. Pegunungan ini memiliki peran penting dalam sejarah, sumber daya alam, dan variasi iklim di wilayah Amerika Selatan. Pegunungan ini juga menjadi saksi bisu dari kehidupan manusia yang beradaptasi dengan lingkungannya. Pegunungan Andes adalah salah satu destinasi wisata yang menarik dan menantang untuk dikunjungi.